Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Renai Bokun. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, Akane dan Guri masih aja ribut. Seiji sampai pusing begitu, lalu Seiji ngajakin buat traktir bareng. Tapi dompetnya ketinggalan di kelas, alhasil dia mau mengambil. Bentar lagi festival budaya bakalan dilaksanakan. Pas sampai kelas, mengejutkan, ada si Kimi di situ. Seketika Akane yang lagi bahagia, tiba-tiba jadi serius lagi mukanya, melihat si Kimi ada di situ. Dia mau pindah ke sekolahan itu. Di sisi lain, Yuju yang dianterin emaknya ke sekolah menyuruh untuk tidak ke sekolahan Akane. Walaupun begitu, Yuju masih aja bandel. Akane makin kagak tenang ada si Kimi di sekitarnya. Tak lama si Yuju datang. Dia senang lolos dari emaknya. Bel masuk pun berbunyi. Si Kimi memperkenalkan diri kepada semua siswa yang nampak pada senang. Beda lagi sama Akane. Terus Yuju diajak bicara sama si Kimi. Dia menanyakan kenapa si Kimi ada di situ. Si Kimi di situ membuat si Yuju bingung. Dengan pilihannya antara harus setia sama Akane atau malah jatuh cinta sama Seiji. Di sisi lain, Akane masih belum tenang dengan keberadaan si Kimi di sekitarnya. Terus dia punya ide untuk mempamerkan kemesraan dia bareng Seiji. Supaya kagak diganggu lagi. Seiji mau aja, cuma syaratnya dia harus akur dulu sama si Guri. Akane langsung syok, tapi dia mencoba memaksakan dirinya buat akur. Setelah di kelas, ketua kelas mengumumkan penampilan kelasnya buat festival nanti. Dia sudah menulis naskahnya. Marisan mencari pemeran utamanya dan siswa kebanyakan setuju kalau si Kimi kandidatnya. Akane yang akan jadi pendekarnya dan Guri yang bakal jadi lawan Akane, tapi si Yuju kagak ada di situ. Pas jam istirahat, Seiji bertemu dengan Yuju yang nampak lagi bingung dan tak sengaja terpeleset. Jadi posisinya kayak gitu, karena dia lagi bingung, dia memutuskan mengkisi si Seiji. Biar tahu apakah dia benar-benar jatuh cinta atau enggak, dan ternyata iya. Lalu Seiji balik lagi ke kelas. Mari menanyakan Yuju, dia mendapatkan sebuah peran dan bajunya pun udah disiapin. Di sisi lain, Yuju udah kembali ke sekolahannya yang nampak stres dia mikirin perasaannya. Setelah pulang, ada Seiji di situ. Yuju auto lari, tapi Seiji terus mengikuti. Seiji cuma mau ngasih kostum buat pertunjukannya nanti. Dia dapat peran buat pertunjukan. Singkat cerita sampai di mana acara itu tiba. Si Kimi nampak bagus aktingnya, beda lagi sama Akane yang hancur aktingnya. Pas pertunjukannya sedang berlangsung, tuh orang berdua malah ribut lagi. Si Kimi malah enak-enakan deketin si Seiji. Tak lama si Yuju datang dan langsung mengatakan yang sejujurnya kepada Akane. Kalau dia udah mengkisi si Seiji demi memastikan perasaannya dia. Tapi Akane bakalan tetap nomor satu di hatinya. Kirain Akane bakalan marah, nyatanya dia mengerti perasaan si Yuju. Terus Akane berpikir untuk melanjutkan rencananya buat bisa kisehan sama Seiji. Yaitu dia harus akur sama Guri, makanya dia langsung mengkise si Guri di depan banyak orang, biar dikata udah akur. Pertunjukannya malah jadi belok gini. Sesudahnya Seiji dan Yuju ngobrol. Yuju walaupun kagak suka sama Seiji, tapi dia tidak membencinya sama sekali. Sedangkan si Guri hatinya berbunga-bunga. Tak lama datang si Kimi yang nampak santuy aja. Terus dia ngedeketin si Guri dan menanyakan perasaan dia melihat mereka berdua dekat-dekat sama Seiji. Setelah itu Aqua mau nginep di rumah temannya. Di situ Seiji sangat cemas, takutnya dia nginep di rumah cowok. Adiknya itu menyuruh Seiji buat jangan ada cewek yang menginap di rumahnya. Belum lama datang si Akane yang mau menginap di rumahnya Seiji. Seiji nolak keras. Akane mau nagih kise yang dijanjikan Seiji. Di situ pun ada si Guri baru beres mandi. Alhasil mereka berdua dihajar habis-habisan. Akane merasakan marah. Tak lama Yuju juga datang, mau ikutan nginep juga. Mereka yakin bakalan nginep di situ. Seiji gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tak lama juga ada yang memencet bel pintu. Pas dibuka ada si Kimi. Seiji gak mau dia masuk, tapi dia malah bisa masuk. Akane menyuruhnya buat pergi sampai akhirnya si Kimi ngikut nginep.
Setelah itu Seiji jalan-jalan sama cewek-cewek itu. Sesudahnya si Akane masak buat mereka. Si Yuju pun membantu tapi malah tersayat jarinya. Jadinya Seiji juga yang harus ngobatin. Yuju auto baper, tak lama makanannya sudah beres. Keributan pun terjadi lagi. Makannya dibedain, Guri dan Shikimi dapat yang mentah. Karena melihat Seiji dan Yuju enak makanannya, mereka berdua mencurinya. Dan terjadi ribut. Sesudah makan mereka bersiap-siap tidur. Keesokan paginya tanpa sepengetahuan Seiji tuh cewek-cewek pada ngumpul di situ. Rumah juga udah seperti bekas barbar para cewek yang ada di situ. Tak lama Aqua pulang dan melihat rumahnya amburadul kayak gitu. Seiji kena pukul adiknya dah. Guri melihat foto Aqua dan Seiji waktu kecil. Dan juga Aquanya masih gak mau dengar pernyataan si Seiji. Dan langsung pergi jalan-jalan keluar. Guri pun mengikutinya. Guri tahu kalau sebenarnya si Aqua itu pengen lebih diperhatikan oleh si Seiji. Layaknya ketika dia waktu masih kecil. Terus Guri mengajak si Aqua ke tempat pembelian baju biar Aqua kelihatan cantik. Dan pandangan si Seiji tertuju padanya. Tapi sayangnya Aqua kagak mau. Tak lama Aqua memutuskan buat pulang aja. Pas di luar sana ada Stolas muncul lagi. Dan langsung mengejar-ngejar si Aqua. Aqua diem di dalam serodotan yang ada di taman. Tak lama datang si Coralie menanyakan si Aqua yang lagi ketakutan begitu. Lalu tiba-tiba Stolas datang dan langsung menyerang si Coralie. Karena gak mau dibuat pusing, Coralie berubah menjadi wujud aslinya dan langsung melawan Stolas. Awalnya dia menang, tapi Stolas tambah murka langsung menyerang si Coralie. Untungnya Aqua memberanikan diri buat menghajarnya. Akhirnya Stolas dikalahkan oleh Aqua untuk pertama kalinya. Tak lama si Seiji telat datang, Stolasnya udah kalah duluan. Aqua kini sudah tumbuh dewasa, udah bisa ngalahin Stolas. Di belakang, Guri bertemu dengan Shikimi untuk bercerita kepadanya. Seiji malah nyari Guri yang udah gak ada di situ. Singkat cerita, setelah kejadian kemarin, Guri menghilang entah kemana. Dia memberi umpan pun Guri kagak muncul juga. Tumben-tumbenan si Aqua akur sama si Coralie. Tapi setelah Coralie bergabung lagi sama si Blue, Aqua jadi ketakutan lagi. 1 minggu berlalu, Guri belum pulang juga. Akane seneng banget. Guri kagak pulang-pulang. Beda dengan Yuju yang mencari-cari dan mengkhawatirkan si Guri. Coralie menyuruh buat Seiji mencarinya dengan serius. Akane mah gak mau, lebih bahagia begitu. Seiji lupa dengan tugasnya, yaitu membantu si Guri. Kalau kagak jiwanya bakalan hilang. Terus Yuju menanyakan perasaan si Seiji ketika kagak ada si Guri. Yuju sekarang ini ketika Guri menghilang dia merasa kangen dan pengen ketemu, dia bakalan mencarinya. Di sisi lain, si Shikimi lagi nolongin si Mari ngangkatin barang. Terus ketemu si Kusonuki. Shikimi langsung punya rencana buruk. Sementara si Seiji masih terus memikirkan apa yang harus dia lakukan saat ini. Shikimi masuk ke ruangan Kusonuki. Dia modus mau nanyain pelajaran, tapi nyatanya dia menggodanya. Di situ pun Seiji yang melihat itu langsung membawa Shikimi keluar. Shikimi membawa Seiji ke ruang alat olahraga. Seiji berusaha supaya Shikimi tidak ikut campur urusan orang lain, apalagi ngambil pacar orang lain. Karena gak terima dengan pernyataan si Seiji, Shikimi langsung menyudutkannya dan mengkisahnya sampai puas. Di sisi lain, Guri berada di luar ruangan tersebut dan menceritakan waktu dia diajak curhat sama Shikimi. Guri cerita problem dia kepada Shikimi sampai Shikimi menyarankan buat menjauhi si Seiji terlebih dahulu. Biar tahu sisi lain dari kedua cewek yang menyukai Seiji. Alhasil dia ikutin. Sebenarnya dia setiap hari memantau si Seiji tanpa terlihat. Dia sangat kesepian banget di situ. Guri menunggu Seiji menemukannya, tapi malah dia sekarang melihat Seiji lagi bersenang-senang. Tak lama ruangan itu tiba-tiba hancur. Siapa lagi kalau bukan pula dari si Akane. Akane marah besar pada Shikimi dan adu mulut dulu dari kedua orang tersebut. Terus tak lama si Guri terjatuh dari atas pohon. Dia seperti orang yang baru bangun tidur. Guri masih belum mengerti walaupun sudah menjauhi si Seiji. Lalu Guri menanyakan apa Seiji khawatir dan menanyakan perasaan si Seiji. Di situ Seiji malah menjawab sehingga menyakiti hati si Guri. Sampai ada sayap hitam menyelimutinya. Tak lama datang Raja Iblis di situ. Berkat semua rencananya, Guri menjadi seorang iblis. Coralie sangat terkejut di situ. Lalu Guri memutuskan buat pergi untuk menjalankan tugasnya. Ternyata Shikimi sekongkol sama tuh Raja Iblis.
Semuanya menyalahkan si Seiji. Yuju langsung pergi mengejar si Guri. Di sisi lain, tugas Guri adalah mencabut cinta yang ada di diri manusia. Tak lama si Yuju ikut campur mau nolongin. Malah dia jadi beban mulu. Lalu Guri memutuskan buat balik ke neraka sana. Seiji terlambat di situ. Yuju menyalahkan si Seiji karena udah nyakitin si Guri. Dia akan terus mencari si Guri, tapi Akane malah sebaliknya. Dia kagak peduli dengan Guri yang berubah macam itu. Yuju langsung kecewa dan menjelek-jelekan si Akane. Dia auto menyesal udah ngomong begitu, lalu si Coralie mengajak untuk mati bareng. Biar bisa ke surga sana, alhasil dia mengeluarkan cahaya gitu dan boom, mereka berada di tempat dewa, tapi suasananya terlihat gelap. Yang ternyata dewanya lagi galau. Pas datang Seiji, hatinya berbunga lagi. Yuju kaget kalau dewa itu adalah bapaknya si Guri. Dewa itu menjelaskan kalau si Guri itu ada setengah iblisnya. Karena emaknya adalah seorang iblis. Jadi dia susah mengenal yang namanya cinta. Sampai dia digituin sedikit, hatinya langsung hancur dan berubah. Dewa itu menyuruh menanyakan apa yang membuat si Guri bimbang. Lalu si Coralie menunjukkan jalan buat ke neraka lewat peralon Jir. Kayak Super Mario. Di sisi lain, si Kimi merasa bosan ada di kamar, pengen keluar melihat-lihat sekitar. Cuma Raja Iblis tidak memperbolehkannya. Si Kimi ternyata pengen jadi iblis juga, tapi belum waktunya. Karena dia bandel, dia lewat jendela. Guri langsung menahannya. Dan sedikit ngobrol kalau si Kimi sebenarnya pengen diakui orang. Dari bocil, dia udah dijauhi orang-orang dan tidak suka sama dirinya. Sampai akhirnya, dia jadi suka mencuri, menyakiti, dan lain-lain. Di sisi lain juga, ketiga orang itu sudah sampai di neraka dan menyamar. Mereka merasa aneh, banyak orang berdasi seperti lagi bekerja kantoran. Di belakang mereka, ada yang ngobrolin pasal Raja Iblis yang memperkerjakan semua iblis di neraka. Kalau emaknya Guri yang memimpin, mungkin bakalan bebas buat ngambil cinta manusia yang ada di bumi. Mereka berharap Guri akan jadi penerus. Seiji tidak mau itu terjadi. Dia harus menyadarkan si Guri. Di sisi lain juga, si Guri dikasih lihat kantor Raja Iblis. Sekalian nanti bakalan dipakai oleh Guri. Cuma di situ Guri sama sekali tidak tertarik buat jadi Raja Iblis. Dia mending kerja aja. Raja Iblis itu gagal buat jadiin Guri raja. Karena dari dulu, itu orang udah dikasih tanggung jawab sama ibunya Guri. Terus dia menikah sama om-om dewa. Cuma mereka cerai, jadinya suka ribut tuh orang berdua. Ketika Raja Iblis melihat Guri, dia melihat ada kesempatan buat menggantikan emaknya. Tapi kenyataannya gagal. Tuh orang bertiga yang mau menuju ke tempat Guri malah dikagetkan dengan kedatangan si Kimi yang membuat para iblis panik. Ada manusia di situ. Dan parahnya lagi, si Kimi membuka penyamaran si Seiji. Jadinya mereka dikejar-kejar sama polisi iblis. Namun tak lama ada yang datang. Yang tak lain adalah Lord Akane. Dia bisa ke situ meminta saran ke si Tiara. Dan matinya itu cuma gara-gara syok mikirin Seiji kawin sama orang lain. Lalu dia menghajar siapa aja yang ada di alam itu. Kini Akane pikirannya udah berubah. Dia mau berhutang budi kepada Guri. Jadi dia harus membantunya. Singkat cerita, mereka sampai di kediaman Guri. Akane langsung menantangnya duel, tapi Guri sama sekali tidak melawannya. Guri udah berubah total, jadinya Akane menyeret si Seiji buat pulang aja. Yuju meminta Seiji untuk mengungkapkan isi hatinya dan jujur kepada si Guri. Lagi-lagi Guri bikin kesel si Akane, sampai si Kimi yang harus ikutan ngoceh juga. Karena dia yang lebih tahu perasaannya. Lalu Seiji memberanikan diri untuk ngobrol. Dan Guri yang lama masih ada di situ. Guri mulai pusing mikirin hal-hal tentang Seiji. Terus Seiji menanyakan yang disarankan Om Dewa tadi. Akhirnya si Guri mengingat dan sayapnya menghilang lalu pingsan. Seiji mencoba menahannya dan Guri berhasil menjadi malaikat lagi. Kini dia mengerti apa arti cinta itu. Lalu mengkisahnya, belum apa-apa Akane udah ngajak ribut lagi. Dia menyukai Akane dan Yuju juga. Guri pun ngajakin si Kimi jadi bagian mereka berempat. Mereka auto ribut dah. Dan sampai akhirnya Seiji pun jadi deril harem. Lalu animenya selesai. Oke, sebelum ditutup, untuk yang mau ikutan giveaway kecil-kecilan, ada pulsa masing-masing 50.000 buat 2 orang pemenang aja. Syaratnya kalian tulis nomor kalian secara benar di kolom komentar. Mau sama IG kalian juga boleh, nanti supaya bisa dihubungi. Nggak ada pun nggak apa-apa. Pemenangnya nanti bakalan diacak ya.
gak Mimin yang pilih biar adil. Oke gitu aja giveaway-nya, simple. Dan yang mau subscribe channel Mimin yang baru, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Terima kasih banyak guys. Oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.